Bulan suci Ramadan rupanya jadi momen spesial buat Irish Bella mempererat silaturahmi dengan keluarga besar sang suami Haldi Sabri. Terbukti baru-baru ini Irish Bella alias Ibel dan Haldi menggelar acara buka puasa bersama dengan keluarga besarnya dari Aceh. Sebagai tuan rumah, Ibel pun tampil totalitas. Tak hanya menyambut dengan senyum manis, Ibel juga menyiapkan berbagai hidangan untuk keluarganya. Namun yang bikin salfok, Ibel ternyata mau turun tangan sendiri, mulai dari memetik sayur, cuci piring, hingga masak ikan. Ini kita lagi ada nanti malam ada acara bukber bersama orang-orang Aceh semua. Dan hari ini aku pertama kali nge-host di rumahku sebagai Saibul Bait. Ini Makci juga nih adalah kokinya. Makci kita udah ada ini balado ikan ya. Ya, Terus balado udah. Ini yang paling penting ya Makci ya. ya itu buat gulai kambing. Ini namanya daun mangkok. Apa-apa pakai tangan aja kok. Orang Aceh kayak mana tuh? Kita lihat kopinya aja lah ya. Ini masakan kambing Aceh Selatan dimasak oleh para lelaki atau pria. Ini es timun kan ya? Es timun, es kakak. Melihat hal ini, netizen yang awalnya sering menghujat Ibel hanya ingin harta Haldi jadi berubah haluan memuji Ibel yang tak gengsi turun langsung ke dapur. Namun yang menarik, putra sulung Ibel, Airumi juga antusias ikut membantu sang bunda di dapur. Malahan, Air sudah sering ikut berpuasa ketika bulan suci Ramadan tiba. Tak hanya gelar buka puasa bersama keluarga besar Haldi, Ibel dan Haldi juga lebih dulu mengadakan doa bersama serta santunan dan buka puasa dengan anak-anak yatim piatu. Acara tersebut digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa untuk putri sulung Haldi yang akan menghadapi ujian nasional kedokteran. Ya senangnya tuh kayak ngeklop aja kayak puzzle yang cocok gitu, karena anak-anaknya Bang Haldi pun sama anak-anak gue kan gapnya lumayan. Jadi kayak mereka kayak saling memenuhi satu sama lain gitu loh. Kayak kakak-kakaknya seneng kan ada adik-adiknya yang kecil. Adik-adiknya yang kecil seneng banget punya kakak-kakak yang gede yang sekarang ngajak main, yang jagain gitu. Namun, keindahan serta kehangatan yang dirasakan Ibel di bulan Ramadan justru bertolak belakang dengan kabar sang mantan suami Amar Zoni. Ya, Amar terancam terpuruk lagi lantaran berpotensi bakal dipulangkan lagi ke Nusa Kambangan. Bahkan sang kekasih, Camelia, mulai kelelahan mendampingi Amar selama proses persidangan. Ya, puasa hari ini, tahun ini, puasa yang sangat berat. Bang Amar sangat takut kalau saya meninggalkan dia. Jadi harus paham ya, yang dekat-dekat sama Bang Amar. Sebelum ada kasus ini, Bang Amar tuh saya ngurusin A sampai Z. Gitu. Sampai tetek bengeknya itu aku yang ngurusin. Bahar bin Smith tidak dijebloskan ke tahanan. Meski berstatus tersangka terkait kasus penganiayaan salah satu anggota Ormas di Tangerang, penyidik Polres Metro Tangerang Kota yang menangani kasus ini mengabulkan penangguhan penahanan Bahar bin Smith. Alasannya karena kewajiban mengajar santri, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kooperatif dan ada jaminan dari pihak keluarga. Helwa sendiri tak begitu kaget dengan kasus yang menjerat suami sirinya. Apalagi kasus kekerasan ini untuk kesekian kali menjerat suaminya. Tak ada pembelaan yang menggebu dari Helwa untuk sang suami yang tengah tersandung kasus hukum. Ia seolah hanya ingin mendapatkan status dan pengakuan anak yang kini dirawatnya. Dan aku udah nggak mau no komen sama situasinya dia yang lagi saat ini kan. Aku udah nggak mau komen. Tapi sayangnya, setelah penangguhan itu dikabulkan, Bahar belum juga memperhatikan anaknya dari Helwa Bahmit. Tentu saja perilaku yang dianggap pilih kasih itu membuat Helwa meradang. Padahal sebagai orang yang mengerti agama, selain memperbanyak ibadah, momen Ramadan juga dijadikan kebanyakan orang untuk memberai kebersamaan dengan keluarga, khususnya istri dan anak-anak. Tapi sayangnya, tak ada pelukan dan didikan anak yang masih balita di bulan penuh berkah ini dari Bahar.
adil dong. Masa nggak adil, harus adil dong. Jadi aku udahlah, aku udah nggak mau ini lagi. Aku serahkan semua aja kepada Allah, itu aja. Terakhir kapan ya? Aku lupa lagi tanggalnya. Ada kok di WA. Itu terakhir tanggal bulan 10 kalau nggak salah. Oh, tahun lalu. Iya. Tangisan kamu kan juga pasti menjadi salah satu gimana melihat netizen ini karmanya beliau nih gara-gara menangkan anak istrinya nih. Ya aku ya itu semua jalan-jalan Allah ya. Lantas benarkah Helwa sudah legowo dengan sikap Bahar yang lebih memilih istri pertama Habib Bahar, Fadlun Faisal Balgoit? Benarkah sikap legowo Helwa itu lantaran ia sudah kembali menemukan pria idaman lain yang mampu menjadi imamnya kelak? Benarkah pria tersebut bukan dari kalangan ulama lantaran Helwa trauma? Alhamdulillah udah. Doain aja yang terbaik. Nggak ada, no. Nggak juga. Kalau lu ada nggak? Punya amalan jalur langit untuk mendapatkan apa yang kini digenggamnya. Yang itu waktu itu aku baca juga tuh ya kita tuh kalau ya itu dia memilih amalan, memilih pahala gitu kan. Terus diistiqomahin. Iya. Gitu kan. Walaupun sekecil apapun. Ya aku nggak tahu itu tuh pengaruhnya segimana, tapi ya alhamdulillah masih bisa menerima banyak keberkahan gitu sampai sekarang alhamdulillah. Baca ayat kursi abis sholat. Setiap abis sholat. Alhamdulillah. Ya, zikir harian ayat kursi yang dibaca Gigi secara istiqomah tiap selesai sholat jadi kunci utama kesuksesan hidupnya. Sebuah amalan yang dipercaya jadi penjaga sekaligus membuka pintu berkah setiap langkahnya. Selain ayat kursi, Gigi juga memaksimalkan keutamaan hari Jumat dengan rutin melakukan sedekah. Ia juga sangat menjaga waktu mustajab untuk memanjatkan doa khususnya di hari Jumat selepas sholat asar yang ia yakini doanya tak pernah tertolak hingga kerap membuatnya terharu tiap kali doanya dijawab langsung oleh Tuhan. Sedekah Jumat Ya. Berdoa sehabis sholat asar sebelum maghrib hari Jumat. Di waktu-waktu tertentu yang kayaknya menurut aku tuh kayak maaf ya lagi mau PMS, jadi tuh kalau ngomong gini tuh suka berbesmili gitu. Karena tuh ngebayangin kayak banyak banget Allah tuh kayak kasih jawaban dari doa-doa aku. Karena aku percaya doa di hari Jumat itu ya nangis. Berdoa di hari Jumat setelah sholat asar itu tuh salah satu yang Allah nggak ngabulin.